Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Managing Director Political Economy dan Policy Studies PEPS Antoni Budiawan, menyoroti ERP Electronic Road Pricing atau jalan dalam kota berbayar. Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk memalak warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi gubernur. Sekarang aji mumpung, penjabat gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalam semua ini? Cuit Antoni Budiawan di lini masa Twitternya, dikutip fajar.co.id Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Menurutnya, ERP lebih kejam dari jalan tol bebas hambatan berbayar. Dalam hal jalan tol, masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menggunakan jalan tol atau tidak, karena selalu tersedia jalan alternatif non-tol. Tetapi, dalam hal ERP, masyarakat harus melewati jalan berbayar tersebut kalau tujuannya berada di dalam kawasan ERP. Pemerintah daerah Pemda Jakarta berencana menerapkan ERP dalam waktu dekat. Sebenarnya wacana ERP sudah didengar jauh sebelum ini. Apakah ini merupakan proyek yang tertunda? Menurut Pemda Jakarta, beber Antoni Budiawan, tujuan penerapan sistem ERP untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Padahal Pemda Jakarta sudah menjalankan sistem ganjil genap sejak 2016, untuk mengatasi kemacetan Jakarta tersebut. Lalu, kenapa sekarang mau diganti dengan sistem berbayar ERP? Apa motif sebenarnya penerapan sistem ERP ini? Apakah hanya untuk pengadaan proyek semata? Untuk siapa? Tanya Antoni Budiawan, warga Jakarta menuntut Pemda Jakarta menjelaskan secara transparan apa dasar penerapan sistem ERP. Pertama, Pemda Jakarta harus menjelaskan bagaimana hasil pelaksanaan sistem ganjil genap selama ini, apakah sudah ada evaluasi dan kajiannya. Kalau sistem ganjil genap ternyata gagal mengatasi kemacetan, sehingga mau diganti dengan sistem ERP, Pemda Jakarta harus menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa sistem ganjil genap, yang sudah menyusahkan warga Jakarta, sebagai kebijakan gagal. Menurutnya, selama tidak ada evaluasi dan pernyataan bahwa sistem ganjil genap gagal, Pemda Jakarta tidak berhak menerapkan sistem berbayar ERP, karena dasar diberlakukannya kebijakan publik ini tidak jelas dan tidak kuat. Terkesan hanya untuk pengadaan proyek saja untuk memeras warga. Kedua, Pemda Jakarta harus menjelaskan siapa investor sistem ERP, apakah Pemda langsung atau ada investor pihak ketiga. Kalau ada investor pihak ketiga, Pemda Jakarta harus menjelaskan bagaimana cara pengadaan sistem ERP tersebut, apakah beli putus atau bagi hasil. Pemda Jakarta juga harus mengumumkan siapa investor pihak ketiga tersebut. Kalau bagi hasil, berapa untuk investor dan berapa untuk Pemda Jakarta. Kalau bagi hasil, pemberlakuan jam operasional ERP yang sangat panjang tersebut, jam 5 pukul 22 patut diduga untuk menguntungkan investor. Ketiga, sistem ERP hanya diterapkan di negara maju dengan sistem transportasi sangat baik dan pendapatan per kapita sangat besar. Sistem ERP sejauh ini hanya diterapkan di Singapura, Jerman, Swedia, Inggris, dengan pendapatan per kapita pada 2021 masing-masing $72.794 AS, $51.204 AS,
$61.029 AS dan $46.510 AS. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2021 hanya $4.333 AS. Artinya, Indonesia masuk negara berpendapatan menengah antara bawah dan atas sehingga tidak layak menerapkan sistem ERP. Selain juga, sistem transportasi publik Jakarta masih belum baik, masih buruk, jangan sampai ketidakmampuan pejabat Pemda Jakarta dalam mengatasi kemacetan Jakarta, dan kegagalan membangun transportasi publik, dibebankan kepada warga Jakarta dengan cara menerapkan sistem berbayar ERP. Kebijakan publik seperti ini, untuk menutupi kegagalan Pemda Jakarta, tidak boleh terjadi. Maka itu, warga Jakarta wajib menolak solusi mengatasi kemacetan dengan cara berbayar, jelasnya.